Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Martin Seligman dalam bukunya Authentic Happiness menuliskan bahwa secara umum ada 3 macam bentuk kebahagiaan yang dicari oleh manusia di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah hidup yang penuh kesenangan. Ini yang disebut dengan bliss in life. Kesenangan hidup, kepuasan nafsu, keinginan dan berbagai bentuk kesenangan lainnya menjadi tujuan hidup manusia. Inilah yang disebut dengan hedonic treadmill. Pencarian kepuasan bagaikan orang yang berlari di atas treadmill, tapi sebenarnya dia tidak pergi kemana-mana. Yang kedua adalah hidup yang nyaman. Ini yang disebut dengan good life. Artinya kehidupan di mana segala keperluan hidup manusia telah terpenuhi. Terpenuhinya semua keperluan hidup itu tentu baik secara jasmani, secara rohani, secara sosial. Ini yang biasa disebut dengan hidup yang aman, yang tenang, yang tentram dan damai. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yaitu hidup yang bermakna. Ini yang disebut dengan meaningful life. Hidup yang bermakna lebih tinggi tingkatannya tentunya dibanding dengan 2 tingkatan kehidupan yang lain, dibanding dengan bliss in life ataupun dengan good life yang pertama dan kedua tadi. Hidup yang bermakna ini tentunya lebih tinggi dari tingkat kehidupan yang pertama tadi dan yang kedua, dan tentunya selain keperluan hidup itu telah terpenuhi, ia menjalani hidup ini dengan penuh pemahaman tentang makna dan tujuan hidup. Jadi rasa kebahagiaan yang timbul itu ketika banyak orang lain mendapatkan kebahagiaan karena usaha kita itu. Yang memberikan kebahagiaan karena berbagi, inilah yang disebut di dalam istilahnya pleasure in giving atau kebahagiaan di dalam berbagi. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebenarnya di manakah letak daripada kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu terletak pada kekayaan, ataukah ketenaran, ataukah kekuasaan, apa juga terletak di kecantikan, kegantengan, kegagahan seseorang? Jika kekayaan bisa membuat orang itu bahagia, tentu Adolf Merkel, seorang terkaya di Jerman beberapa tahun yang lalu, itu tidak akan menabrakkan badannya di kereta api kemudian dia mati. Demikian juga kalau kebahagiaan itu terletak pada ketenaran seseorang yang membuat bahagia, tentu orang yang bernama Michael Jackson itu, penyanyi yang terkenal dari USA itu, tidak akan meminum obat tidur sehingga overdosis dan kemudian mati. Demikian juga kebahagiaan, kalau ternyata kebahagiaan terletak pada kekuasaan, tentu Getulio Vargas. Getulio Vargas itu presiden Brasil, pernah kita dengar.
tidak akan menembak jantungnya sendiri sehingga dia mati. Demikian juga tentu kalau kebahagiaan itu terletak pada kecantikan, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika itu, dia akan hidup berbahagia sampai akhir hayatnya karena kecantikannya itu. Tapi yang terjadi tidak demikian. Dia meminum alkohol dan obat depresi yang overdosis sehingga dia mati. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala naziyanahum ajrahum bi ahsanin ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan amal soleh di dalam ayat itu adalah amal yang bermanfaat. Amal yang bermanfaat itu kalau di dalam syariat kita tentunya bisa itu berarti sholat, zakat, puasa, infak, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Sementara kehidupan yang baik di dalam ayat tersebut menurut beliau adalah kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang tenang. Kehidupan yang mendapatkan kecukupan rezeki yang halal. Dan amal soleh adalah satu-satunya teman sejati di alam akhirat kelak. Seorang penyanyi muslim Opik pernah mengingatkan dalam lirik nasidnya, bila waktu telah berakhir, teman sejati adalah amal. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita perbanyak amal soleh kita sekecil apapun, tetap beramal soleh. Orang yang bermanfaat itu adalah orang yang paling baik, itu adalah orang yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Dan itu adalah amal soleh. Hari-hari ini kita sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Apalah arti berpuasa setiap Ramadan jika belum bisa mensucikan batin kita dari keburukan, dari kelalaian, dari kezaliman, dan lain sebagainya. Bahagia untuk diri sendiri, bahagia untuk keluarga, bahagia untuk sesama, bisa kita ciptakan dengan amal-amal soleh kita itu. Sejauh mana amal soleh sudah kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan itu? Atau jangan-jangan kita malah termasuk dari golongan orang-orang yang disebut di dalam salah satu hadis Rasulullah, rubba shaimin hazzuhu min siyamihil ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Masyarul muslimin rahimakumullah, Ramadan bukan sebuah waktu dalam sebulan untuk menahan rasa lapar dan dahaga. Masih banyak keindahan dan keberkahan Ramadan yang kita dapatkan jika saja kita mau memburunya. Kata Maulana Jalaluddin Rumi di dalam Ghazaliyatnya, dalam syairnya, dia pernah berkata, sudah berapa banyak kau makan makanan manis dan berlemak, ujilah beberapa hari dengan puasa. Sudah berapa lama kau terpenjara dengan tidur pulas, bangunlah di malam-malam ini dan raihlah singgasana. Saya kira sebuah ajakan untuk menghidupkan Ramadan dengan amal soleh demi amal soleh.
Begitu besarnya keutamaan dan kemuliaan dalam bulan Ramadan, membuat kita menjadi bersemangat untuk mengisi bulan ini dengan amalan-amalan yang soleh dalam rangka mengharapkan keberkahan, mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.